sedikit ada pesan dari Pak Haidar. Setiap perbuatan baik akan memperoleh balasannya di dunia dan akhirat. Karena itu amal soleh apapun bentuknya tidak akan sia-sia. Kemudian ini mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan amal soleh. Putusan nomor 28 dan 29. Masjid mukabbiran lisajdatis saniyah musabbihan fiha kalula summa rafa'saka mukabbiran. Lalu sujudlah kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca tasbih, yaitu bacaan saat sujud, seperti dalam sujud yang pertama. Kemudian angkatlah kepalamu dengan bertakbir. Waqut yasiran summan had lil qiyami li rakaati tsaniyah mu'tamidan ala ardi. Dan duduklah sebentar, ya, sebelum bangkit itu kita dianjurkan untuk duduk sebentar, namanya duduk istirahat, duduk rehat. Lalu berdirilah untuk rakaat yang kedua dengan menekankan tangan pada tanah. Maksudnya pada tanahnya adalah pada tempat kita sholat. Ini putusan 28 dan 29. Kemudian putusan 30, wa fa'al fi rakaati tsaniyah mithla ma fa'alta fi rakaati ula ghayra annaka la taqra du'a al-iftitah. Dan kerjakanlah dalam rakaat yang kedua ini sebagaimana dalam rakaat yang pertama, hanya tidak membaca doa iftitah. Artinya bahwa rakaat pertama dan kedua itu hampir sama. Yang membedakan adalah adanya doa iftitah. Adapun gerakan dan bacaan lainnya hampir sama. Nah, apa yang jadi dasar dari tiga putusan tadi, 28, 29, 30? Berdasarkan putusan tersebut, pada prinsipnya pelaksanaan rakaat kedua dan rakaat berikutnya sama dengan rakaat pertama. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 747 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam potongan hadis, "Tsumma yaf'al dzalika bis sholati kulliyah hatta yaqdiha." Kemudian beliau melakukan seperti itu dalam sholat seluruhnya hingga selesai. Jadi bisa melihat dari putusan nomor 30. Namun ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan antara pelaksanaan rakaat pertama dan kedua. Yang pertama, rakaat kedua dan seterusnya tidak membaca doa iftitah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 941 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada min ar-rak'ati tsaniyah istaftaha al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuk kedua, beliau membuka bacanya dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak diam. Tidak diam maksudnya tidak diam untuk membaca doa iftitah. Karena pada rakaat pertama antara takbiratul ihram ke membaca Al-Fatihah Nabi diam. Ini yang menjadi tanda tanya Abu Hurairah. Maka dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, diam Anda antara takbiratul ihram ke membaca Al-Fatihah, apa yang Anda baca?" Maka Nabi menjawab, "Saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya," dan seterusnya. Nah, kata diam itu ada pada rakaat pertama, di mana kesempatan membaca doa iftitah. Pada rakaat kedua tidak ada diam, Nabi tidak diam.
berarti sudah tidak ada lagi membaca doa iftitah di rakaat kedua. Perbedaan kedua saat bangkit dari rakaat witir, yaitu rakaat ganjil 1, 3 ya. Yaitu rakaat pertama dan ketiga disunnahkan duduk sejenak, namanya jalsah istirahat, sebelum berdiri ke rakaat genap atau rakaat kedua dan keempat. Dasarnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor 780 dari Malik bin Al-Huwairith Al-Laisi radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Jika sampai pada rakaat ganjil, maka beliau tidak bangkit berdiri hingga duduk sejenak. Nah, jadi duduk sejenak ini hanya berlaku perpindahan dari rakaat ganjil ke rakaat genap, dari 1 ke 2 atau dari 3 ke 4. Bukan seluruh akan berdiri ya. Karena rakaat kedua ketiga itu sudah duduk, namanya duduk tasyahud awal. Jadi tidak memerlukan jalsah istirahat. Sedangkan rakaat keempat kelima sudah tidak ada ya. Artinya kita sudah duduk tawarruk untuk bersiap salam. Jadi duduk istirahatnya hanya ada pada dari rakaat 1 ke rakaat kedua atau dari rakaat 3 ke rakaat keempat. Perbedaan ketiga, mengangkat tangan saat bangkit dari duduk tasyahud awal untuk sholat yang 3 atau 4 rakaat sebagaimana dilakukan saat takbiratul ihram berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 697 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa idza qama min rak'atain rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berdiri dari 2 rakaat mengangkat kedua tangannya. Lalu Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan seperti itu. Jadi berdasarkan penjelasan Abdullah bin Umar ini, khusus bangkit dari tasyahud awal itu mengangkat kedua tangan sebagaimana saat takbiratul ihram. Jadi keseluruhan mengangkat tangan atau kedua tangan itu ada 4. 1 saat takbiratul ihram, 2 saat akan ruku, 3 saat bangkit dari ruku, dan 4 saat berdiri untuk rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Nah, itu 4 saat kita mengangkat tangan yang sama dengan takbiratul ihram. Keempat, tidak membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat, dan membacanya di 2 rakaat pertama, yang mana bacaan surat rakaat pertama lebih panjang dari bacaan surat rakaat kedua, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari nomor 734 dari Abdullah bin Qatadah radhiyallahu anhu. Kana yaqra fi zuhri fil ulayain bi ummil kitab wa suratain wa fi raqatil ukhrayain bi ummil kitab wa yusmi'na al-ayah wa yutawwil bi raqatil ula ma la yutawwil bi raqatil thaniyah wa hakadha fil asri wa hakadha fis subhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat zuhur membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama, dan pada 2 rakaat akhir, rakaat 3 dan 4 ya, membaca Al-Fatihah yang terkadang ayat yang beliau baca terdengar. Beliau memanjangkannya pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua tidak sepanjang pada rakaat pertama. Beliau lakukan seperti ini juga dalam sholat asar, dan beliau lakukan pula pada saat sholat subuh.
Jadi untuk dua rakaat pertama itu di samping ada surat Al-Fatihah, ada surat lain yang dibaca setelah amin. Apakah itu satu surat full atau sekelompok ayat? Karena Nabi juga pernah membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sedangkan di dua rakaat berikutnya, dua rakaat terakhir yaitu rakaat 3 dan 4 hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat lagi. Nah, ini dalilnya. Kemudian kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaannya di sholat zuhur. Kadang-kadang berarti tidak selalu, bisa jadi maksudnya untuk pengajaran, bukan untuk bermaksud menjalankan sholat zuhur. Karena aslinya sholat zuhur itu adalah sir. Kemudian sunnah yang berikutnya dari hadis ini adalah memanjangkan bacaan rakaat pertama dibanding rakaat kedua. Jadi kalau misalnya rakaat pertama itu membaca Al-Qari'ah, maka sebaiknya tidak membaca yang lebih panjang dari Al-Qari'ah pada rakaat kedua. Walaupun tidak membatalkan sholat, tapi sunnahnya memang demikian, yaitu bacaan rakaat pertama lebih panjang dari bacaan rakaat kedua. Jangan sampai rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Al-Qari'ah, berarti lebih pendek dari rakaat kedua. Dalam membaca surat disunahkan pada sholat subuh membaca surat yang tiwalul mufassal, surat-surat yang panjang. Dalam sholat maghrib membaca yang qisarul mufassal, surat-surat yang pendek. Dan sholat yang lainnya membaca yang wasat mufassal, surat-surat yang sedang. Jadi surat-surat yang di bawah 100 ayat itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut tiwalul mufassal, jadi bacaan yang panjang-panjang. Ada yang disebut qisarul mufassal, bacaan yang pendek-pendek. Sedang tengahannya disebut wasat mufassal, surat yang sedang-sedang. Istilah-istilah tersebut terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah sebagai berikut. Wa yaqra fil ulayn minal maghrib bi qisaril mufassal. Nabi membaca di dua rakaat pertama salat maghrib dengan qisarul mufassal. Para ulama menyebutkan qisarul mufassal itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu qisarul mufassal. Wa fil isya biwasat al-mufassal. Isya di membaca yang wasat, yang tengah. Ulama membaginya dari An-Naba sampai Al-Lail atau sampai Ad-Duha. Wa bisuhi bikiwalil mufassal. Sedangkan di waktu sholat subuh itu membaca surat-surat yang panjang, surat-surat sebelum An-Naba dalam juz 29 itu disebut tiwalul mufassal. Panjang pendek bacaan surat. An Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma shallaitu wara'a ahadin asbahu salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulanin. Tidaklah saya sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu sangat mirip dengan sholatnya Rasulullah daripada orang ini. Nah, jadi tidak disebutkan namanya. Ini kata Sulaiman bin Yasar. Qala Sulaiman kana yutilu raka'a al-ulayain min az-zuhri wa yuhafif al-ukhrayain. Imam yang saya ikuti ini, yang saya lihat dia sholat itu mirip dengan Rasulullah, memanjangkan dua rakaat pertama dari sholat zuhur dan meringankan dua rakaat terakhir. Ya memang karena nggak ada bacaan surat. Wa yuhafif al-asar,
sedangkan sholat asar lebih ringan daripada sholat zuhur. Wa yaqra fil maghrib bi qisaril mufassal, sedangkan di sholat maghrib membaca qisarul mufassal, surat-surat yang pendek. Wa yaqra fil isya bi wasat al mufassal, di sholat isya membaca yang tengahan. Wa yaqra fi subhi bi tiwalil mufassal, dan membaca di sholat subuh dengan yang panjang. Karena sholat subuh itu disebut dengan Qur'an al-Fajr, mengisyaratkan panjangnya bacaan sholat subuh. Ini semua adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau tidak baca surat sebagaimana yang dianjurkan ini, tidak membatalkan sholat. Berarti kalau kita ukur, sholat yang paling panjang sholat subuh, sholat yang paling pendek sholat maghrib. 3 sholat yang lain berada di antara maghrib dan subuh. Kemudian hadis berikutnya ini tidak termasuk dalam putusan tadi. Ini tambahan hadis yang berkaitan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi sholati zuhri fi raka'atain al-ulayain fi kulli raka'atin qadra salasina ayat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sholat zuhur di 2 rakaat pertama, setiap rakaatnya sekitar 30-an ayat. Wa fil ukhrayain qadra 15 ayat. Tapi di 2 rakaat terakhir durasi sepanjang membaca 15 ayat. Padahal cuma membaca Fatihah, tidak ada tambahan surat ya. Tapi durasinya seperti membaca 15 ayat. Au qala nisfu zalika, atau dikatakan separuh dari 15 ayat, berarti sekitar 7-8 ayat. Yaitu surat Al-Fatihah kan 7 ayat. Wa fil asri fi raka'atain al-ulayain fi kulli raka'atin qadra qira'ati 15 ayatan. Saat sholat asar di 2 rakaat pertama, di setiap rakaatnya Nabi membaca sekitar 15 ayat setiap rakaatnya. Berarti lebih pendek dari sholat zuhur, separuhnya sholat zuhur. Wa fil ukhrayain qadra nisfu zalika. Di 2 rakaat terakhirnya sholat asar separuh dari 15, ya sekitar 7-8 ayat. Durasi bacaan. Para ulama berbeda pendapat mengenai istilah qisar mufassal, wasat mufassal, dan tiwal mufassal. Namun di antara pendapat yang bagus adalah yang diungkapkan oleh Ibnu Ma'in, yang dirajihkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Fatiwaluhu ila amma, yang disebut tiwal mufassal dari surat Qaf sampai dengan An-Naba, ya, juz amma yatasa'alun. Wa awsatuhu minha ila duha, sedangkan tengahannya itu dari amma yatasa'alun sampai ad-duha. Wa minha ila akhiril Quran qisar, dari ad-duha sampai an-nas itu disebut qisar. Jadi para ulama berdasarkan hadis membagi panjang pendeknya surat, terutama di bagian akhir Al-Quran. Kalau dari Qaf sampai An-Naba itu disebut tiwalul mufassal, yang panjang-panjang dari surat yang dibaca dalam sholat. Kalau dari An-Naba sampai Ad-Duha itu disebut wasat, tengahan. Sedangkan dari Ad-Duha sampai An-Nas itu disebut qisar. Ya. Kalau Al-Kautsar disebut apa? Super qisar, yang menjadi surat favorit. Namun di luar kaidah ini ada beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat-sholatnya, sehingga dianjurkan juga untuk mencontoh beliau dalam hal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan bagaimana bacaan ketika
istirohat. Yang disebut jalsa istirohat itu adalah setiap kita selesai dari sujud kedua rakaat ganjil, ketika kita akan berdiri ke rakaat berikutnya, kecuali sholat maghrib dari rakaat ketiga tidak ada rakaat keempat, berarti hanya duduk untuk menutup sholat. Kalau yang 4 rakaat berarti ada setelah rakaat pertama, setelah rakaat ketiga. Kalau yang 2 rakaat berarti hanya ketika selesai rakaat pertama saja. Nah, jangan langsung berdiri, tapi duduklah sejenak. Sejenaknya itu berapa lama? Ya kira-kira 2 detik lah, tidak terlalu panjang, 2 atau 3 detik untuk kemudian berdiri. Kemudian saat berdiri tidak ada lagi bacaan doa iftidah. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kalau doa iftitahnya lupa di rakaat pertama, maka boleh membaca doa iftitah di rakaat kedua. Ya. Tapi secara umum menurut contoh Nabi, ya rakaat kedua itu langsung membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu berkaitan dengan perbedaan-perbedaan antara rakaat. Ya. Bahwa rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua bacaannya. Bahwa 2 rakaat pertama ada Fatihah, ada surat. Sedangkan 2 rakaat berikutnya tidak ada surat, hanya ada Al-Fatihah saja. Kemudian surat-surat yang terbaca itu umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Dari surat Qaf sampai surat Amma Yatasaalun itu disebut yang panjang-panjang atau tiwalul mufassal. Dari Amma Yatasaalun sampai Ad-Duha itu disebut wasat mufassal, yang tengahan. Sedangkan dari Ad-Duha sampai An-Nas itu disebut qisarul mufassal, yang pendek-pendek. Nah, itu yang barangkali bisa kita bahas. Monggo kalau ada pertanyaan, baik menyangkut materi ini atau yang lainnya, kami persilakan. Ya, monggo. Kalau membaca suratnya itu tidak berurutan, misalnya rakaat pertama surat ke-40, rakaat kedua surat ke-35, terbalik itu apa? Bagaimana? Ya, yang afdol, yang utama urut berdasarkan urutan mushaf. Misalnya Nabi rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah pada sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Jadi secara umum boleh, tapi yang lebih utama adalah berurutan. Karena Umar bin Khattab pernah membaca surat Al-Kahfi di rakaat pertama, kemudian membaca di rakaat berikutnya sebelum surat Al-Kahfi. Jadi tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa juga ayat surat pertama, rakaat pertama itu lebih pendek daripada rakaat kedua. Tapi yang utama, yang afdol adalah rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ya. Kira-kira begitu. Ada lagi? Masih ada? Ya, selalu. Ya, misalnya yang dibaca ayatnya pendek, tapi diulang-ulang. Ayatnya pendek. Diulang dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat itu diulang 2, 3, 4 sampai 5 kali. Itu seperti apa? Tidak ada contoh dari Rasulullah. Yang ada contohnya rakaat pertama bacaan suratnya diulang lagi di rakaat kedua. Cuman ulama berkata apakah itu Rasulullah lupa atau sengaja untuk menjadi contoh. Jadi rakaat pertama yang dibaca misalnya Al-Ma'un, nanti di rakaat kedua juga Al-Ma'un misalnya, itu nggak apa-apa.
satu kali saja. Walaupun itu misalnya di sholat sunnah. Walaupun di sholat sunnah, cukup baca satu kali. Kalau diulang di rakaat berikutnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di luar sholat boleh, ya, membaca berkali-kali surat A, surat B, surat C, monggo, ya, untuk melatih lisan dengan zikir dan lain sebagainya, boleh berkali-kali. Dan tidak ada batasan tertentu kecuali Nabi menyebutkan jumlah batasannya. Ya, dianggap sebagai zikir mutlak. Kalau di dalam sholat, maka sebaiknya merujuk kepada Nabi berdasarkan hadis, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ada panduannya kalau sholat. Baik, lagi monggo. Tadi dicontohkan tapi nggak lengkap, mohon lengkapnya, yaitu bacaan setelah takbir untuk pertama kali, yaitu Allahumma baini wa baina khotoyaya kama ba'dal maghrib wal maghrib. Itu yang selanjutnya ayatnya gimana? Iya. Yang lengkap. Dalam doa iftitah itu dianggap oleh para ulama yang paling tinggi derajat sahihnya yaitu Allahumma baini. Ada 3 bagian bacaan dalam doa itu. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan timur. Jarak antara barat dan timur itu sudah sejauh-jauh jarak. Lantas apa maksudnya jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku? Artinya supaya kita tidak terjerumus dalam dosa, tidak melakukan kesalahan. Nah, itu yang ideal bagi seorang mukmin, tidak gampang melakukan kemaksiatan, tidak gampang terjerumus dalam dosa. Kan nggak mungkin jarak barat dan timur itu dekat, nggak mungkin. Ya kalau Purwantoro Barat dengan Purwantoro Timur dekat. Ini sejauh-jauhnya timur, sejauh-jauhnya barat. Ya, artinya kita memohon kepada Allah supaya dilindungi dari berbuat kesalahan. Yang kedua, Allahumma ghfir, setelah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah hamba, ya, dari kesalahan-kesalahan hamba. Ini mengisyaratkan sudah berdosa atau belum berdosa? Sudah berdosa, tapi mohon dibersihkan oleh Allah sebagaimana dibersihkannya noda dari kain putih. Nah, ini tingkatan di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi tidak terjerumus dalam dosa, yang kedua ini sudah terkadung terjerumus dalam dosa sehingga mohon diampuni, dibersihkan sebagaimana dibersihkannya noda dari kain putih. Kenapa? Karena setan bekerja terus untuk menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Dan Nabi juga mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam berpotensi melakukan kesalahan. Nah, bisa jadi orang beriman itu masuk yang kedua juga, terjerumus dalam kesalahan. Tapi tidak banyak, ya, sehingga dibersihkan dengan istighfar, dengan sholat dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ini yang agak berat, sampai harus dimandikan. Allahumma ghfir khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah hambamu ini, ya, dari dosa-dosa, baik dengan air, dengan salju atau dengan embun. Karena dosa itu adalah simbol panas, ya. Setiap melakukan dosa itu kesannya panas karena akan masuk ke dalam api neraka yang juga panas. Maka untuk mengademkannya diperlukan minimal 3: air, salju, embun, gitu ya. Nah, ini sudah terlalu banyak
masih ada dalam dirinya bahwa rahmat Allah lebih luas, ya. Sehingga tidak peduli beberapa banyak kesalahannya, dia yakin ampunan Allah masih jauh lebih besar. Karena itu dia datang dengan segala kemampuan dosanya dan memohon kepada Allah untuk dibersihkan. Air, salju, dan embun itu simbol daripada ademnya maghfirah, ampunan Allah Ta'ala. Nah, jadi yang pertama itu harapan kita dari yang pertama, jauh dari kesalahan atau tidak mudah melakukan kesalahan. Tapi kalau toh terlanjur karena kuatnya godaan setan, maka kita mohon dibersihkan oleh Allah seperti dibersihkannya kain putih. Tapi kalau selalu terjerumus, masih ada harapan juga sebelum mati, ya. Minta ampun, tidak lagi mengulangi kesalahan itu, mengganti hari-harinya masa lalu yang buruk itu menjadi hari-hari ketaatan, hari-hari berbuat amal soleh, dengan harapan dibersihkannya dosa-dosa masa lalu oleh Allah. Ya, jangan larut sampai mati berbuat dosa terus, ya. Tidak ada pengetahuan bahwa Allah Maha Pengampun kalau mau datang kepada Allah untuk memohon ampun. Itu 3 bagian dalam doa kita yang berasal dari Abu Hurairah setelah beliau berani bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, diam Anda antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah?" Karena Nabi tidak langsung baca Fatihah, beliau diam. Nah, membuat penasaran Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena lebih banyak intensitasnya dengan Rasulullah. Jadi hidupnya juga secara kesejahteraan tidak begitu baik, ya. Karena hari-harinya penuh dengan ilmu, ya pokoknya makan seadanya dan seterusnya. Itu sebagai konsekuensi yang wajar lah, ya. Orang tidak bergelut dengan bisnis, tidak bergelut dengan yang lain-lainnya, hanya bergelut dengan mencatat hadisnya Rasulullah. Nah, salah satu yang dicatat itu adalah ketika beliau berani bertanya tentang diamnya Nabi antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, sehingga berbuah amalan, yaitu membaca doa tersebut sebelum kita membaca Al-Fatihah. Dan itu mengandung doa kita itu mengandung permohonan yang luar biasa berkaitan dengan kesalahan kita. Ada yang mengidentikan, oh kalau Allah mau baik itu Muhammadiyah, kalau wajah itu NU. Berarti karena Muhammadiyah Allah mau baik banyak dosanya. Ya tidak gitu ya. NU boleh baca Allah mau baik, ya Muhammadiyah boleh baca wajah itu, karena itu bagian dari sama-sama doa iftitah. Ya. Saya kira Satu lagi. ya. Pada pengajian sebelumnya Pak Ustadz pernah mengingatkan ketika seorang makmum itu terlambat datang sehingga untuk sholat subuh itu belum sholat sunnah qobliyah, gitu. Itu bisa dilakukan setelah sholat subuh. Nah, pertanyaan saya justru yang paling sering itu pada setiap sholat itu sholat tahiyatul masjid. Apakah ini boleh atau tidak perlu dilakukan ketika datang ke masjid sudah memulai sholat sehingga tidak sempat untuk sholat sunnah tahiyatul masjid? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, kalau kita melihat iqamah tinggal 3 menit misalnya, maka boleh istirahah niat, menggabungkannya dari satu sholat, karena jenisnya sama, sholat sunnah, dan jumlah rakaatnya sama, 2 rakaat. Maka di samping kita berniat qobliyah, kita juga berniat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu sebenarnya tidak khusus berdiri sendiri. Pokoknya dia datang ke masjid itu dilakukan. Walaupun di waktu-waktu terlarang, misalnya saat matahari di tengah-tengah, kan orang
melihat larangan waktu sholat. Ya, sholat-sholat yang ada sebabnya itu tidak melihat larangan waktu sholat. Nah, salah satu di antara sholat yang ada sebabnya yaitu sholat tahiyatul masjid, sholat karena masuk ke dalam masjid. Nabi ketika khutbah Jumat, ada seorang yang masuk masjid, beliau sudah berdiri untuk khutbah, dia langsung duduk. Nabi menghentikan doanya, kemudian menyuruh orang ini untuk sholat 2 rakaat. Nah, jadi walaupun kita hadir, walaupun jangan sering dibiasakannya, kita hadir Jumatan, khatib sudah berada di atas mimbar, tetap sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau kita hadir sedang azan, tidak usah menunggu azan selesai, karena nanti kita akan mendengar khutbah, nanti kita terlambat mendengar khutbah. Tapi lebih baik kalau datang sebelum itu, karena ditetapkan 5 ranking sedekah, 5 ranking sedekah bagi yang segera ke masjid saat sholat Jumat. Yang paling awal seperti berkorban dengan unta, yang datang berikutnya dengan sapi, yang datang berikutnya dengan kambing, terus ayam, terus telur. Itu dilakukan sebelum khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat yang mencatat unta, sapi, kambing itu sudah nutup catatan, dia juga mendengarkan khutbah. Nah, jadi di pintu-pintu masjid itu dia dulu untuk mencatat siapa yang datang lebih awal ke masjid untuk sholat Jumat. Karena itu kita harus pandai mengatur pekerjaan kita di hari Jumat. Jangan sampai kita menyumbang telur tiap Jumat. Karena datang kita sudah dekat berdirinya khatib, sudah dekat khatib naik ke mimbar. Ya minimal kambing lah kalau bisa. Masak telur terus tiap Jumatan, bahkan lewat sedang nggak ada, sudah tertutup catatan malaikat. Ibu-ibu bisa berperan mengingatkan anak laki-lakinya dan bapak-bapak, ya, supaya bisa lebih awal hadir ke masjid. Apa yang dilakukan? Bisa baca surat Al-Kahfi, bisa bersolawat yang banyak, bisa ngaji surat yang lainnya, bisa zikir. Nggak usah berpikir, wah nanti ngapain, belum apa-apa sudah datang ke masjid. Enggak, kita dalam rangka meraih 5 ranking tadi. Kalau bisa ranking teratas, seperti berkorban dengan unta. Kan belum pernah kita berkorban dengan unta. Di samping barangnya nggak ada, harganya juga mahal. Ya, ada penggantinya, dengan rahmat Allah ada penggantinya, yaitu hadir kita lebih awal menuju masjid. Nah, silakan dibuktikan besok. Kira-kira berkorban dengan telur atau berkorban dengan unta besok hari Jumat. Ya, monggo. Saya kira. Ada lagi? Monggo. Salat dengan baca mushaf atau suratnya baca mushaf, Iya. Menurut fatwa tadi, karena nggak ada keputusan, adanya di fatwa, itu lebih utama menghafal. Tapi kalau orang belum sampai pada derajat menghafal, boleh. Nah, hanya jangan terlalu banyak gerakan ya. Jangan pakai HP, karena HP itu nggak langsung bisa terbuka. Ada video seorang ustadz lihat HP buka-buka nggak bisa, akhirnya cari bacaan yang dihafal. Mungkin maunya baca surat yang ada yang panjang dalam HP-nya, tapi mungkin gini-gini terus dicari-cari nggak ketemu. Nah, sebaiknya langsung mushaf saja, menggunakan mushaf, dan sudah dipastikan lembaran mana itu sebelum sholat, lembaran mana yang dibaca. Nah, atau mungkin di depannya sudah ada mushaf, ya, sehingga lembaran yang dipastikan akan dibaca itu sudah terbuka, dan pastikan tidak ditiup oleh angin. Biar dijepit atau apa, sehingga boleh. Tapi menurut tadi yang utama tetap menghafal. Baik, ada lagi? Cukup ya? Saya ada MTQ, silakan. Iya, monggo. Bab sholat sunnah. Iya. Saya pernah ikut kajian itu sholat 5
Ya, intizar itu kan maksudnya menunggu pelaksanaan Jumat tadi, karena dia datang lebih awal. Tapi sholatnya bukan sholat intizar, sholat sunnah mutlak gitu. Ya, karena ada sholat sunnah yang tertentu, ada yang sholat sunnah tidak tertentu. Nah, sholat sunnah tidak tertentu ini sholat mutlak. Silakan mau perbanyak 2 rakaat sampai menjelang dikumandangkannya azan untuk sholat Jumat. Itu karena ada tanggung. Tapi menurut saya bisa divariasikan dengan baca Quran, dengan bersolawat, ya. Tidak melulu mengambil sholat mutlak tadi untuk menunggu pelaksanaan sholat Jumat. Boleh itu tambahkan sebagian dengan sholawat, selingi dengan sholawat, selingi dengan membaca surat Al-Kahfi, sehingga varian amal kita lebih banyak di hari Jumat itu. Saya kira masih cukup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sholat kita lebih dekat lagi dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi, dengan kita mempelajari hadis-hadis tentang tata cara Nabi melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua bahwa kita tidak lagi meninggalkan sholat, tapi bagaimana meningkatkan kualitas sholat. Ini level yang naik sudah, ya. Karena di sebagian kaum muslimin ada masih bergelut dengan sholat atau tidak, meninggalkan sholat atau tidak. Nah, harapan kita yang hadir ini sudah tidak ada lagi meninggalkan sholat. Tinggal kita memperbaiki kualitas sholat kita, diantaranya dengan mendekatkan cara sholat kita dengan cara sholat Rasulullah, karena beliau sendiri yang memerintahkan untuk itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka